Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu yang lalu ya. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas tentang revolusi, rotasi bumi, dan juga gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Sekarang kita akan ke materi penutup, di mana materi penutup ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang pembagian daerah waktu di bumi. Nah, pembagian daerah waktu di bumi ini adalah akibat dari rotasi bumi. Adapun rotasi bumi itu sendiri, Ibu hanya mengingatkan adalah proses perputaran bumi pada porosnya yang berlangsung selama 24 jam atau selama 1 hari. Nah, di sini kita tahu bahwa bumi itu memiliki kutub utara dan kutub selatan, yang mana kutub utara dan kutub selatan ini mereka dihubungkan dengan garis imajiner atau garis hayal, yang garis hayal tersebut disebut dengan garis bujur karena menghubungkannya utara dengan selatan. Nah, adapun untuk wilayah barat dan juga timur atau yang memanjang ke pinggir itu disebutnya adalah garis lintang. Nah, garis bujur ini berfungsi untuk menentukan perbedaan waktu di wilayah bumi. Nah, dilanjutkan. Rotasi bumi ini mengakibatkan beberapa hal yang sudah kalian pelajari. Akibat dari rotasi bumi, salah satu diantaranya adalah terjadinya pergantian siang dan malam, terjadinya perbedaan waktu, gerak semu harian matahari dan benda langit yang lainnya, kemudian adanya perubahan arah angin. Nah, yang akan kita pelajari sekarang ini adalah poin yang kedua tentang terjadinya perbedaan waktu. Nah, fakta-fakta tentang rotasi bumi ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah sudah dikatakan bahwa bumi itu berotasi selama 24 jam. Untuk putaran penuhnya atau satu kali berotasi itu bumi selama 24 jam yaitu 360 derajat. Ya, sudah kalian pelajari di matematika kalau lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, sama halnya dengan bumi. Bumi satu kali berputar, satu kali putaran itu menghabiskan waktu selama 24 jam. Nah, jika kita hitung per derajat, itu 1 derajatnya bumi berotasi selama 4 menit. Sehingga jika kita hitung selama 1 jam, bumi itu berotasinya selama 15 derajat atau sebanyak 15 derajat. Artinya, setiap tempat yang memiliki perbedaan 15 derajat itu akan mengalami perbedaan waktu selama 1 jam. Ini perlu kalian ingat ya. Ibu ingatkan bahwa setiap tempat memiliki perbedaan yang selisihnya itu 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu selama 1 jam. Nah, pada penanggalan internasional atau pembagian waktu secara global itu dikenal dengan istilah GMT atau Greenwich Mean Time. Nah, Greenwich ini adalah salah satu wilayah yang ada di London, di mana Greenwich ini berada di garis bujur 0 derajat. Nah, adapun untuk pembagian waktu di Indonesia, itu Indonesia perlu kita tahu ada di 90 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kalau kita selisihkan 141 dikurangi 95 itu adalah 46 derajat. Sehingga kalau kita bagi 15 dari mana? 15 dari tadi, dari
Yang ini. Setiap tempat memiliki perbedaan 15 derajat, mengalami perbedaan waktu selama 1 jam. Nah, jika tadi selisihnya adalah 46 derajat, maka kita bagi 46 ini dengan 15, menghasilkan angka 3,06. Nah, atau kita bulatkan angka 3. Nah, angka 3 ini yang membuat Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah WIB, WITA, dan juga WIT, atau waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Nah, contoh WIB, WITA, dan WIT itu kalau kalian akan menunggu buka puasa atau pada Ramadan kali ini, jika kalian lihat di sudut TV sebelah kanan itu biasanya ada informasi imsak untuk di daerah Yogyakarta, di daerah Jakarta, di daerah Medan. Kalian akan menemukan waktu yang berbeda-beda. Nah, itu salah satu contohnya perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Nah, kita bahas tentang WIB terlebih dahulu. WIB itu ada di 105 bujur timur, sedangkan WITA itu di 120 derajat bujur timur, dan WIT 135 derajat bujur timur. Nah, kita ambil contoh yang 105 derajat bujur timur. Lagi-lagi kita bagi 15, karena tadi selisihnya jika perbedaan 1 jam itu untuk selisih perbedaan wilayahnya adalah 15 derajat. Nah, maka 105 derajat kita bagi dengan 15 derajat. Itu hasilnya adalah 7 jam. Nah, sehingga jika di Greenwich atau di London itu adalah pukul 12 malam atau pukul 00, maka kita yang ada di Indonesia bagian barat itu menunjukkan pukul 7 pagi. Nah, itu untuk di bagian Indonesia bagian barat. Bagaimana untuk orang yang ada di daerah WITA? Berarti tinggal ditambah 1 jam. Karena di sini perbedaannya 7 jam. Berarti kalau di sini pukul 7 pagi, berarti di sini pukul 8 pagi, dan di wilayah WIT itu pukul 9 pagi. Wilayah WIB mana saja? WIB itu termasuknya ke dalam Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk WITA itu ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, sedangkan untuk wilayah WIT atau wilayah yang paling timur itu adalah Kepulauan Maluku, Jayapura, Papua. Nah, itu termasuknya ke dalam yang WIT ya. Begitu, itu tentang pembagian waktu di Indonesia. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oh iya, sebelum ke contoh soal, kalau ibu bertanya, misalkan di sini pukul 9 pagi, berarti di sini pukul berapa? Berarti kita tinggal tambahkan 2 jam karena dari WIB langsung ke WITA berarti pukul 9 pagi, di sini berarti pukul 11 siang. Begitu. Kalau di sini pukul 7 pagi, berarti kita hitung mundur. Nah, hitung mundurnya berarti kalau di sini pukul 7 pagi, di sini pukul 6, di sini pukul 5, begitu ya. Nah, itu untuk pembagian waktu di wilayah Indonesia. Nah, sedangkan di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika di Greenwich itu pukul 5 pagi, pukul berapakah di kota A yang memiliki batas wilayahnya itu adalah 25 derajat bujur barat, dan pukul berapa di kota B yang batas wilayahnya itu adalah 108 derajat bujur timur. Nah, kita bahas yang kota A terlebih dahulu.
Nah, tadi di kota A itu adalah 25 derajat bujur barat. Berarti kita tinggal bagi 15. 25 dibagi 15 itu mendapatkan hasil 1,67. Maka itu kan 1,67-nya. Nah, di sini 25 dibagi 15 itu hasilnya adalah 1,67. Nah, kita uraikan. 1 itu dari sini. 0,67 itu adalah dari sini. Jadi 1 ditambah 0,67 itu sama dengan ini. Nah, jadi ini adalah sama-sama juga yang ini. Nah, sehingga perbedaan waktunya adalah 1 jam. 1 jam dari mana? 1 jam ini dari sini nih. 1 jam ditambah 0,67 yang ini dikali 60 menit. Nah, kenapa kita kalikan 60 menit? Karena kan di sini jumlah hasil dari baginya kita dapat koma-koma. Nah, koma ini dikalikannya dengan 60 menit agar kita tahu jumlah sisanya itu berapa menit. Nah, kalau ini kan genap 1 jam. Jadi 1 jam ditambah hasil dari 0,67 dikali 60 menit sama dengan 40 menit. Nah, karena di sini kota A adalah 25 derajat bujur barat, maka kita hitungnya mundur. Jadi jika di Greenwich-nya itu adalah pukul 5 pagi, berarti kita hitung mundur 0,5 dikurangi 1 jam lebih 40 menit. Nah, itu hasilnya adalah pukul 3 lewat 20 menit. 40 menit ditambah 20 hasilnya 60 menit. 60 menit itu kan 1 jam. Nah, pukul jam 5 ditambah 1 jam itu adalah berarti pukul 6. Pukul 6 ditambah lagi selisihnya ke pukul 3. Sama-sama 1 jam, berarti pas ya. Pukul 5 dikurangi 1 jam 40 menit itu sama dengan pukul 3 lewat 20. Jadi kalau di Greenwich-nya pukul 5, di kota A itu adalah pukul 3 lewat 20. Nah, sedangkan kita bahas yang di kota B. Kalau di kota B itu di bujur timur 108 derajat. Nah, 108 derajat itu kita bagi lagi dengan angka 15. Itu dapat hasil 7,2. Sehingga perbedaan waktunya itu 7 jam. 7 jam dari sini ditambah 0,2 dikali 60 menit. 0,2 itu dari sini. Nah, dari ekor 7,2. Sehingga 7 jam ditambah hasil dari 0,2 dikali 60 menit itu sama dengan 12 menit. Jadi jumlah perbedaan waktunya adalah sebanyak 7 jam 12 menit. Atau kalau kita ingin tahu berapa pukul berapa di kota B, berarti tinggal ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena kalau yang soal yang B atau soal di kota B itu adalah di bujur timur. Nah, sehingga 0,5 ditambah 7 jam 12 menit. 5 tambah 7 sama dengan 12. Kemudian kita tambahkan sisanya yaitu 12 menit. Begitu. Itu soal tentang perbedaan waktu jika kita mengacunya ke Greenwich. Begitu ya. Jadi ada dua tipe soal. Jadi ada soal perbedaan waktu antara WIB, WITA dan juga WIT. Kemudian ada soal yang mengacu ke perbedaan waktu di Greenwich. Nah, ini soal untuk kalian. Ada 3 soal, silakan dikerjakan. Dan untuk jawabannya silakan difotokan dan kirim ke nomor ibu ya. Makasih. Silakan ditulis dulu soalnya.
Dan materi yang dari awal sampai akhir boleh juga ditulis. Yang difotokan hanya latihan dan juga jawabannya saja. Ditulis dengan soalnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.